of with batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global fashion industry. I hope that Indonesian culture can be showcased through the performance from artists in the opening ceremony. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ya, sebenarnya loh, dua pemimpin negara kita ini secara rekam jejak idealnya sih bisa dibanggakan, baik secara pribadi maupun secara prestasi. Soalnya gini, nek melacak gimana mereka mulai tumbuh remaja, Pak Prabowo maupun Gibran itu sama-sama gak tumbuh di dalam negeri. Keduanya besar di luar negeri. Dengan modal itu, negara ini bisa dibawa maju dengan lebih cepat harusnya. Bukan malah seperti ini. Mubruk. Negara saya parah ini. Nah, di episode akhir pekan kemarin, Om Begawan pengen sama-sama melihat. Lawang sempat tinggal di luar negeri loh. Kenapa Gibran, Wapres kita itu belum pernah kita lihat ngisi acara, berpidato atau ngasih sambutan dengan memakai bahasa internasional tanpa teks loh. Loh nih Pak Prabowo, nggak perlu diragukan, wis cacus, pidato pakai bahasa Inggris sudah lanyah. Nah, pidato terakhir pakai bahasa Inggris disampaikan saat bicara di PBB. Bagaimana dengan Gibran? Lah kok kayak nggak pernah sama sekali. Utamanya setelah jadi Wapres. Iki sing tak takok ini pas pidato loh di acara formal, bukan obrolan langsung pakai bahasa Inggris, enggak. Bila sekedar komunikasi kan orang bisa pakai kata yang dia ngerti dan lawan bicaranya penting paham. Soal struktur atau tata bahasa bener apa salah itu ora penting, nggak tahu juga nih. Kok sama sekali loh. Gibran ini tidak memperlihatkan ke kita gimana kemampuan bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya. Sekolahnya di Australia, sama di Singapura. Harusnya kan cas-cisus bahasa Inggrisnya. Ya, wes akeh sing do takon di berbagai medsos nanya tentang hal ini. Apa ini sebenarnya bakat terpendam, sengaja nggak diperlihatkan sama si Gibran? Ndak sing do iso basa asing dadi ra pede, ngerti kemampuannya Gibran bahasa Inggrisnya bagus. Kudune lho nek sekali mesti memperlihatkan kan ya wajar sebagai pemimpin gitu. Tentu rakyat Indonesia percaya dengan penggunaan bahasa asing si Gibran itu sebagai Wapres, sebab semua tahu gimana sejak SMA sampai merampungkan sarjana itu dijalani di luar negeri meskipun sekarang diragukan. Ijazah SMA-nya dengan ijazah S1, S2-nya itu, lo SMA-nya aja diragukan sampai S1, S2. Lo pasti tidak hanya bicara, menulis sama berpikir itu memakai konstruksi yang lebih baik harusnya kalau lulusan luar negeri itu. Dibandingkan sistem pendidikan dalam negeri. Lo pendidikan di Singapura sama Australia genah lebih bisa dipercaya kok. Ini Om Begawan tidak meremehkan loh ini. Ini tak anggap secara umum tidak membandingkan satu institusi sama institusi lain. Munculnya desakan atau pada penasaran dengan kemampuan Gibran, suka atau tidak suka, jadi sesuatu yang mengganggu. Dari dulu sangat jarang itu presiden sama wakilnya itu dipertanyakan soal individunya. Contoh ya ini, kayak Pak Budiono. Orang percaya kehebatannya tentang ekonomi dan perbankan. Orang 100% percaya. Pak JK itu kan punya kapasitas tentang usaha serta di politiknya. Dia ketua umum Partai Golkar. Dia seorang pengusaha sukses. Tanpa pertolongan siapapun dia sukses. Ada juga Kiai Ma'ruf Amin. Kemampuannya dalam menguasai agama tidak perlu diragukan. Dan ya, ini saya mau mengucapkan nih, selamat buat Kiai Ma'ruf ini. Belum genap setahun pensiun jadi Wapres sudah berhasil menuntaskan penulisan satu buah kitab. Oh, hebat nggak? Loh, soal kitabnya apa aku ya ora mudeng. Ya itu ahli ini. Nah, balik lagi ke Gibran. Kita lihat lagi. Apa benar Gibran minim bicara dengan bahasa Inggris? Karena dalam pengakuannya dia tidak punya budaya membaca.
Ya, sebenarnya saat jadi wali kota, dia itu berbagai kali tampil di depan publik loh, dengan bahasa Inggris. Misalnya waktu menyambut putra mahkota Uni Emirat Arab yang mengibahkan Masjid Al-Zayed serta pembangunan Islamic Center. Terus juga ketika menerima Presiden ASEAN, para Sports Federation, jelang penyelenggaraan para game se-ASEAN di Solo itu, termasuk saat Solo membuka sebagai kota kebugaran, itu ya pidatonya dengan bahasa Inggris loh. Nah, di antara rekam jejak pidato bahasa asingnya yang sering diandalkan para pendukungnya itu, ya waktu dia sebagai wali kota. Berkunjung ke Paris, Prancis. Kehadirannya di sana untuk membuka peluang membantu UMKM, biar punya pasar internasional. Nah, dalam membuka pameran UMKM di Solo itu, kan ya gak mungkin pidatonya bahasa Indonesia. Pokoknya bahasa Jawa. Lalu ada perdebatan kemampuan bahasa asing, biasanya pendukung Gibran itu akan menunjukkan rekamannya loh. Wah, ini pinter bahasa Inggris. Junjunganku. Bagi yang tidak tahu, ya dikira cascis-cus omongannya bahasa asing. Loh beneran loh, diutarakan tanpa naskah loh. Padahal sejatinya di depan dia itu ada teleprompter, teks berjalan, running text. Ya tinggal baca aja loh. Artinya kita kan sama-sama perlu bukti. Sebenarnya gimana kemampuan wakilnya Pak Prabowo ini buat menyampaikan sesuatu selain pakai bahasa Indonesia, sebab yang namanya diplomasi itu penting dan bahasa memegang peran yang krusial. Bila disebut-sebut dulu itu bertahun-tahun tinggal di luar negeri, maksud sih gak lanyah ngomongnya, kan betina ngomongnya bahasa Inggris. Jika merujuk data KPU di sejarah sekolah di luar negeri itu mulai tahun 2002 loh, Gibran tuh hebat loh. Dia kelahiran 1987, melebu SMA dan itu di Singapura. Jika dihitung dari sisi usia, berarti umurnya 15 tahun loh. Sangat jarang dalam budaya kita. Anak usia segitu pisah sama orang tuanya dan hidup mandiri. Yang banyak biasanya ya mau neruske nang pondok. Tapi kan cara komunikasinya itu masih sama. Jadi nggak masalah. Kalau keluar negeri itu tentu harus punya mental selain kemampuan ekonomi. Wong sugih, sekolah dhewe ora dapat beasiswa. Loh sayangnya tidak ada info. Berita waktu tinggal di sana itu sama siapa? Dari bisik-bisik yang coba tak telusuri kabarnya sendirian tuh di sana. Artinya murni ngadepi apa-apa itu sendiri. Kan hebat banget tuh. 15 tahun itu masih bocah. Durung remaja malah. Karang Taruna tingkat SMP itu. Kan tahun segitu Jokowi jadi wali kota. Oh belum, jadi wali kota aja belum. Itu 2002. Jokowi itu udah jadi wali kota 2005. Nah, dia masih usaha di kayunya di Roda Jati. Memang lagi gede-gedenya itu. Sehingga kecil kemungkinan ditemani bapak ibunya, apalagi Bu Iriana, lagi ngomong Kaisang yang waktu tahun 2002, isih cilik, umurnya lagi 8 tahun. Ya kelas loro atau kelas 3 SD lah. Dengan 2 anak di rumah, suami yang pegang usaha, ya kita Bu Iriana yang ngancani di Singapura ketok. Loh. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, Gibran sekolah di SMA pertama di Orchid Park Secondary. Di Orchid Park Secondary School. Ya, tentu disekolahkan di luar negeri, nek gak punya modal bahasa asing bagus, ya rawani. Meski nyangkut sekolah di luar negeri, Begawan rameh nyenggol babakan ijazah loh. Ini urusannya bukan ijazah. Ijazah ben diurusi yang sudah punya buktinya aja. Ini beda. Gue episode liane aja, nanti tak bahas sendiri. Lah di Orchid Park itu, dia lulus tahun 2004. Artinya, usianya baru berapa itu? 17 tahun berarti. Setelah lulus dilanjutkan ke Australia di UTS Inset Sydney. Kabarnya di UTS Inset Sydney ini sebenarnya duduk SMA, bukan. Ya semacam kursusan bagi lulusan SMA yang mau masuk ke perguruan tinggi. UTS alias University of Technology Sydney. Bila merujuk web KPU loh. Di UTS Inset ini ditempuh Gibran selama 3 tahun. Dari 2004 hingga 2007. Neng di medsos timbul polemik. Sebab UTS memang bukan sekolah formal. Neng pendidikan informal ya kursusan tadi.
banyak pihak yang mempertanyakan dia 3 tahun itu karena gagal masuk ke UTS sehingga diulang-ulang. Apa memang pendidikan durasinya 3 tahun? Kuwi sakjane piye? Lho kok jelas ke ngono lho. Kok mulet bulet mubeng-mubeng gitu loh. Begawan ya orang ngerti aslinya ini. Dalam konteks konten kali ini aku hanya berpatokan hitung-hitungan secara matematik aja pada catatan yang ditampilkan oleh instansi resmi. Mosok meh ngarang dhewe atau duwe keyakinan sendiri kan ya ndak. Nek aku Jokowi loh, nek aku Pak Jokowi lagi wani ngeyel biyen Gibran di Australia itu 6 bulan atau 3 tahun. Lagi ngeyel. Seorang WNI yang sudah 37 tahun tinggal di Australia, itu seorang WNI itu mengatakan bila Gibran itu menyampaikan dia di UTS Inshot hanya 6 bulan dari semestinya yang 9 bulan itu kursus bahasa Inggris. Istilahnya medot itu dari program yang mestinya diselesaikan 9 bulan. WNI bernama Pak Iksan ini dapat pengakuan sendiri, dia berani untuk membuktikan dari saksi dari Gibran waktu 2016 nganter muter-muter di Sydney loh. Lah saat itu kebetulan Gibran sama istrinya ikut bapaknya yang lagi tugas negara. Ya oke lah kita lupakan itu. Rasa diurus. Anggap saja data yang ditampilkan KPU benar. 3 tahun di Australia sembuh itu. Setelah dari sana 2007 itu balik ke Singapura buat melanjutkan kuliah, meraih gelar sarjana di MDIS. Loh, andai melihat durasinya kuliah hanya 3 tahun dengan gelar BSc atau Bachelor of Science, menuntaskan S1 hanya dengan 3 tahun berarti kan encer tenan kepalanya. Apalagi kemampuan bahasa pasti di atas rata-rata. Hanya di kehidupan nyata aja kemampuan itu tidak terlihat sama sekali. Salahnya di mana coba? Nek di total sejak mulai sekolah di luar negeri berarti kan durasinya tembus 8 tahun. Idealnya dengan selama itu bergaul dengan remaja dari berbagai penjuru dunia, yo genah hewes bahasa Inggris. Castis itu 10 tahun yang luar negeri, mosok ora iso apa-apa. Kenapa selama hampir setahun menjabat kita tidak pernah lihat dia bicara dengan selain bahasa Indonesia, malah bahasa Jawa ini sing kakian. Kalau tadi wis tak sebut waktu jadi wali kota saja sempat pakai bahasa asing, kok sekarang enggak lagi? Apa gak pede sama Pak Prabowo? Atau memang tidak boleh pakai running tag? Lagi-lagi yang menyangkut Gibran, nyat malah gawe mumet itu. Orang gawe padang, wes bolah. Saya cuma ngerasani aja supaya masyarakat itu paham siapa dia. Mengapa kita dukung, mengapa kita tidak dukung, mengapa Begawan mengkritik. Itu masyarakat biar paham. Karena negara ini harus diurus oleh orang-orang yang punya kecerdasan, kredibel, kesederhanaan, dan mempunyai narasi-narasi. Semuanya yang diotakin untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu pemimpin yang baru benar. Salam Begawan, salam Kompol. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.